Indonesia resmi ditunjuk oleh FIFA untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Dengan penunjukan ini, Indonesia dipastikan mendapatkan 1 tiket untuk berlaga di ajang tersebut. PSSI pun secara resmi menunjuk Bima Sakti untuk menangani timnas U17 yang akan tampil di Piala Dunia nanti. Sebagai tuan rumah, tentu Indonesia tak ingin hanya menjadi peserta pelengkap. Waktu yang terbilang cukup mepet dari ajang besar Piala Dunia U17 jelas membuat persiapan tim cukup singkat. Dampaknya persiapan singkat membuat tim tidak memiliki chemistry dan pengalaman dalam bertanding. Oleh karena itu, Bima Sakti perlu membentuk tim yang kuat dan solid agar bisa berbuat banyak. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Coach Bima adalah dengan memanggil para pemain abroad di luar negeri. Keikutsertaan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 membuat warganet atau netizen membantu dengan merangkum diaspora yang bermain di luar negeri. Nama-nama tersebut dicari, dikumpulkan, dan dipublikasikan publik sejak FIFA menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada tanggal 10 November hingga 2 Desember mendatang. Puncaknya terjadi pada Jumat 30 Juni lalu, di mana muncul 30 nama diaspora. Adalah mantan utusan PSSI untuk pemain naturalisasi, Hamdan Hamidan, yang mengumumkan hal tersebut di media sosial Instagram. Dari jumlah 30 itu, 10 diantaranya disebut telah memiliki paspor Indonesia atau kewarganegaraan ganda. Dari daftar itu, 8 diantaranya beredar di media sosial. Salah satu nama diaspora yang paling banyak disorot adalah Welber Jardim yang saat ini membela klub akademi sepak bola Brazil, Akademi Sao Paulo. Baru-baru ini, pemain keturunan Indonesia Brazil, Welber Lisca de Halim Jardim, berhasil membawa Sao Paulo juara Piala Curicó U17. Dalam laga tersebut pun, Welber berkontribusi penuh dalam terciptanya gol kedua Sao Paulo. Ada pula nama anak artis Darius Sinathrya yang saat ini membela ISEF PSG Academy, Lionel Sinathrya. Ini adalah klub yang berbasis Prancis. Anak Darius sedang menimba ilmu di Eropa. Nama lainnya yang banyak disebut-sebut adalah Irfan Karijo Wijoyo. Saat ini Irfan membela klub Belanda, ADO Den Haag. Kualitas pemain 16 tahun ini dianggap bisa mengangkat performa timnas Indonesia U17. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang 2 tahunan tersebut, pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti siap memanggil pemain-pemain diaspora atau keturunan. Namun, ia memberikan syarat pemain diaspora itu wajib memiliki kemampuan melebihi pesepak bola yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak-anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri. Yang pasti, tetap ada sejarahnya, entah itu orang tuanya atau bapak ibunya. Itu ada darah Indonesianya dan memiliki paspor Indonesia, gitu kata Bima Sakti. Mengapa pemain keturunan sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang ini? Jelas, pengalaman para pemain yang berkarir di kompetisi luar negeri sangat dibutuhkan untuk saat ini. Mengingat kompetisi atau liga kelompok umur di Indonesia belum sepenuhnya jalan dengan baik. Berbanding terbalik dengan liga-liga yang ada di luar negeri. Meskipun bermain pada kelompok umur, namun liga luar memiliki sistem liga yang cukup teratur. Jelas hal itu membuat para pemain tak kehilangan sentuhan bola dan mental dalam bertanding. Jika berbicara mental, Sintayong pernah mengungkapkan mengapa pemain keturunan lebih baik dari pemain lokal. Hal itu diungkap langsung oleh pelatih yang kini menjadi nakoda timnas senior Indonesia. Menurut Sintayong, mental menjadi salah satu perbedaan utama pemain lokal dengan naturalisasi. Perbedaan antara pemain naturalisasi dan lokal pastinya mental. Untuk pemain naturalisasi ada kemampuan tinggi untuk menang pertandingan, tetapi untuk pemain lokal, itu waktu ketemu lawan yang lebih kuat dari kita gampang menyerah, dan mentalnya udah jatuh duluan, ujar Sintayong. Hingga saat video ini dibuat, Bima Sakti dan PSSI belum rilis nama-nama yang akan mengisi skuad timnas untuk ajang Piala Dunia U17. Namun jika harus memprediksi, Mimin mencoba mengumpulkan para pemain lokal yang posisinya tak akan tergeser oleh kehadiran pemain keturunan. Seperti di lini belakang, ada nama Iqbal Gwijangge,
Ia memiliki peran sebagai kapten di timnas U17. Sebagai anak asuhan dari Bima Sakti, Iqbal Kwijangge dinilai dapat bermain tenang dan ngotot dalam menjaga kedalaman lini belakang timnas Indonesia. Selanjutnya, nama Nabil Ashura masuk dalam hitungan Mimin untuk bertahan dalam skuad timnas U17. Berposisi sebagai striker, Nabil Ashura cukup berani dan cepat dalam mengambil keputusan di dalam kotak penalti lawan. Dan yang terakhir adalah Arhan Kakak Putra. Ia memiliki karakter bermain free roll mampu menjadi penyimbang lini tengah timnas Indonesia. Dalam beberapa ajang U17 akhir-akhir ini, Arhan Kakak mampu tampil konsisten dan tak jarang menjadi penentu kemenangan bagi tim asuhan Bima Sakti ini. So, menurut kamu gimana nih? Lebih baik banyakin pemain keturunan atau pemain lokal, guys? Kalau pendapat Mimin ya, jika kita mau memperbesar peluang untuk dapat berbicara banyak di kancah internasional, opsi memperbanyak pemain keturunan di dalam skuad timnas U17 menjadi pilihan. Biar bagaimanapun juga, kita serahkan semuanya kepada Bima Sakti sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U17. Cantika rasa sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.